Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat semua. Apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali di RSCM Kencana Live in Instagram. Pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020, bersama saya Asti Fauhida. Dalam 45 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan talk show yang temanya sangat menarik, yaitu mengenai sulit tidur pada anak di masa pandemi. Untuk talk show sore kali ini, kita akan kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Francisca Kaligis, SPKJ. Beliau merupakan konsultan psikiater khusus anak dan remaja di RSPUN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sambil kita menunggu tersambung dengan narasumber, saya akan informasikan mengenai Kencana. Saat ini alhamdulillah Kencana sudah merupakan zona hijau. Sobat sehat semua yang ingin datang ke Kencana, silahkan datang. Kita sudah cukup aman insya Allah. Karena kita pertama masuk ke Kencana sudah dilakukan screening awal dengan pengecekan suhu tubuh. Tetap melakukan protokol kesehatan, pengunjung tetap harus memakai masker dan tetap harus cuci tangan. Selanjutnya pelayanan di RSCM Kencana yaitu selama new normal ini RSCM Kencana masih melayani pelayanan konsultasi online yaitu telekonsultasi. Sobat saya semua masih bisa melakukan konsultasi dokter kesayangan Anda di rumah tanpa datang ke rumah sakit melalui video call. Satu lagi pelayanan di RSCM Kencana adalah screening COVID-19. Sobat saya semua bisa melakukan Sobat saya semua bisa melakukan pelayanan tersebut harus dengan melalui perjanjian, dengan melakukan perjanjian di nomor call center kami di 1.500 135 dan WhatsApp center kami di nomor 0821 1257 7929. Dan sobat saya semua bisa melihat bio history Instagram kami di @rscm.kencana. Sobat saya semua, sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Francisca. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Dr. Francisca. Selamat Dr. sore, Francisca. Suster Asti. Iya, apa kabar dok? Ya? Sudah dengar suara saya, Suster Asti? Sudah dok. Sudah. Baik. Ya dokter. Alhamdulillah dokter sudah bergabung di kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya dokter. Topik kita siang ini ya. Kita sudah sore ya dok ini. Topik kita sore ini adalah mengenai sulit tidur pada anak di masa pandemi ya dok. Seperti kita ketahui, kita sudah memasuki bulan keempat ya dok, masa pandemi ini. Jadi beberapa kasus yang dilaporkan bahwa memang terjadi kesulitan tidur tidak hanya di kalangan orang tua, di kalangan remaja dan anak-anak juga mengalaminya dok. Mungkin bisa dipaparkan dok sebenarnya apa ya yang menjadi penyebab sulit tidur pada anak-anak kita pada saat masa pandemi ini ya dok? Ya dok, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Suster Asti untuk pendahuluannya. Jadi memang seperti tadi Suster Asti sampaikan ya, di masa pandemi ini jadi banyak situasi baru ya yang perlu kita adaptasi gitu ya, termasuk untuk anak dan remaja kita. Misalnya mereka juga jadi lebih banyak di rumah, berkegiatan semua di rumah gitu ya. Nah biasanya sering mereka jadi mengeluh sulit tidur gitu ya. Nah apa saja tadi pertanyaan Suster Asti, apa saja ya yang menyebabkan mereka sulit tidur? Karena memang ada perubahan pada pola tidur dan kebiasaan sehari-hari mereka gitu ya, yang mungkin biasanya sebelum pandemi ini mereka rutin tuh ya, misalnya sekolah jam 7 udah harus datang ya, misalnya kemudian pulang jam 2, jam 3 udah di rumah, kemudian ada rutinitas yang setiap hari mereka lakukan. Tapi di masa pandemi ini seringkali karena sekolah dari rumah, kemudian juga berkegiatan semua di rumah, kadang-kadang pola rutinitas itu jadi agak bergeser gitu ya, agak terganggu dibandingkan sebelumnya. Nah itu kadang-kadang juga membuat pola tidur jadi berubah, misalnya jadi lebih malam, nggak apa-apa deh, misalnya mamahnya bilang oke deh nggak apa-apa tidur lebih malam, nonton dulu atau main gadget seperti itu ya, itu ada pola yang berubah.
Kemudian juga bisa misalnya disebabkan karena kalau dikaitkan dengan situasi pandemi seperti ini, sering anak-anak jadi banyak kebingungan ya dan ketidakpastian gitu ya. Juga ketika mereka lihat ibu dan bapaknya juga mungkin di rumah merasa cemas atau merasa khawatir dengan situasi yang dihadapi seperti ini. Misalnya ketidakpastian tentang pekerjaan dan sebagainya ya, masalah ekonomi seperti itu. Itu juga ternyata jadi dirasakan ya oleh anaknya sehingga juga menjadi khawatir, ikut khawatir ya anaknya. Jadi ada kecemasan selama masa pandemi ini seringkali karena pemahaman mereka masih kurang terkait kondisi ini, mereka suka jadi berfantasi misalnya ya, aduh jangan-jangan ada sesuatu nih yang menakutkan gitu ya, tentang masa pandemi ini sehingga mereka dalam kondisi yang terus waspada gitu ya, kayaknya takut, cemas, kemudian kondisi itu akan menyebabkan secara alami perubahan biologis juga, Suster Asti, seperti mereka misalnya jadi gampang berdebar-debar, terus berkeringat dingin, seperti itu ya, sehingga itu juga kondisi yang meningkat ya, saraf otonom ya namanya ya, meningkat dalam kondisi waspada terus-menerus, itu akan menyebabkan sulit tidur ya. Jadi anak kalau terus kayaknya dalam kondisi waspada kan dia jadi berdebar-debar terus, misalnya jadi sulit tidurnya. Atau bisa juga berkaitan dengan kondisi fisik ya, misalnya memang ternyata ada gangguan fisik yang dialami oleh anak itu, misalnya ada gangguan pencernaan, misalnya ya, apa gangguan-gangguan fisik yang lainnya, misalnya alergi, itu mungkin jadi pernafasannya agak sulit ya dalam ketika waktu tidur, itu sebetulnya bisa juga menyebabkan anak menjadi sulit tidur. Memang akan menjadi lebih buruk ya kondisi-kondisi tersebut, misalnya memang awalnya anak ini memiliki gangguan pencernaan atau misalnya memiliki kondisi alergi, dengan meningkatnya kecemasan atau stres, mungkin kondisi itu jadi lebih berat gitu dan menimbulkan sulit tidur seperti itu, Suster Asti. Oke dok, jadi tatanan kehidupan ini selama masa pandemi memang bisa merubah semuanya ya dok ya, termasuk pola tidur sama maksudnya pola tidur dan jadi sulitnya tidur kepada kecemasan, ada hubungannya dengan kecemasan. Baik, untuk sobat sehat semua yang ingin melayangkan pertanyaan terkait topik kita sore ini, sobat sehat semua bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita akan diskusikan bersama dengan narasumber sore kali ini. Dok, sepertinya sudah ada yang pertanyaan yang masuk, bisa kita langsung bacakan ya dok ya? Silakan ya, baik. Ya dok. Pertanyaannya dari Ibu Putri, yaitu karena anak tidak bertemu teman nih dok, merasa rindu dan kangen suasana sekolah sampai sulit untuk tidur. Jadi anak-anak ini kangen sama teman-temannya dok. Bagaimana ya kira-kira solusinya nih dok? Pertanyaannya seperti itu. Iya, betul ya, Suster Asti. Seperti tadi kita diskusi ya, yang pertama bahwa rutinitas anak jadi terganggu ya, jadi berubah ya dengan kondisi pandemi ini. Awalnya mereka sering ketemu teman-teman di sekolah, berkegiatan. Sekarang semua harus ada di rumah gitu ya. Jadi memang perlu penyesuaian ya untuk anak, dan kadang penyesuaian itu tidak mudah ya untuk dilewati gitu ya. Memang pasti awalnya akan terdampak sih anak tersebut, mungkin jadi aduh kangen, saya kepikiran terus nih teman-teman saya lagi gimana gitu ya. Jadi itu membuat anak merasa tadi ya, ada kekhawatiran, ada pikiran yang terus-menerus datang gitu ya. Dalam kondisi seperti itu mungkin orang-orang di sekitarnya ya, Suster Asti ya, seperti misalnya orang tua atau anggota keluarga lain ya, bisa membantu ya sebetulnya ketika anak dalam kondisi dia kan lagi banyak pikiran tuh ya, berarti aduh saya pengen ketemu nih, saya gini, takutnya teman-teman nyariin saya, atau nanti bareng saya gimana tuh dibawa sama dia misalnya, jadi banyak kekhawatiran ya. Itu mungkin respon dari orang-orang di sekitarnya bisa membantu dengan
memberikan waktu ya untuk anak itu mengekspresikan perasaannya, dia menyampaikan kekhawatirannya, terus apa yang dia inginkan dengan teman-temannya. Kalau bisa dibantu misalnya melalui media pertemuan jarak jauh dengan teman-temannya, mungkin kita bisa bantu juga untuk supaya si anak itu bisa punya media ya untuk ketemu dengan teman-temannya gitu ya. Jadi kita bisa bantu untuk cari cara di mana anak itu bisa lebih nyaman gitu dalam kondisi seperti ini. Jadi mungkin kita bantu si anak supaya rasanya juga aman gitu ya dan tenang, nggak dalam kondisi khawatir terus misalnya seperti itu. Ya, baik dokter. Berarti peran orang tua di sini sangat besar ya dok, dalam menenangkan dan membuat nyaman anak ya. Ya, baik dok. Pertanyaan berikutnya, tadi berhubungan dengan cemas nih dok ya. Jadi memang intinya gangguan dan pola tidur pada anak ini kan salah satunya yaitu berkaitan dengan cemas ya dok ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya, cemas ya. Ya tadi kalau dihubungkan dengan cemas mungkin dari dokter ada tips khusus untuk mengurangi kecemasan anak tersebut, bagaimana ya dok? Kira-kira ya? Iya, baik Suster Asti. Ketika anak dalam kondisi cemas, pasti dia rasanya tuh tidak aman ya, banyak kekhawatiran gitu ya, insecure. Mungkin tipsnya bagi orang-orang terdekat anak tersebut ya, bisa kakak, bisa juga orang tua misalnya ya, membuat anak itu rasanya lebih aman, lebih tenang gitu ya. Caranya mungkin tadi kita berikan waktu dulu buat anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, dia mungkin bisa cerita, kita lebih banyak dengerin ya apa yang dia rasakan. Dan ketika anak itu ventilasi apa yang dia rasakan, mungkin kita sebagai orang tua nggak perlu juga kayak menghakimi misalnya ya, kok gitu amat sih, gitu aja kok takut gitu ya, itu pasti anak-anak semakin lagi ngerasa, oh iya ya, kok aku gitu amat ya, kok aku gini aja takut ya, jadi semakin lagi merasa kok ada salah ya pada aku gitu ya. Tapi lebih dengan memberikan respon-respon yang menenangkannya, misalnya dengan memberikan penentraman, misalnya juga bisa menyampaikan kepada anaknya bahwa respon tersebut seringkali juga loh dialami oleh semua orang gitu ya, dan kadang-kadang ini memang proses dalam beradaptasi ya untuk situasi pandemi seperti ini, memang sering dialami gitu ya, sehingga anak lebih tenang. Dan yang penting mungkin kita keberadaan kita ya di situ ya, mungkin kita sambil elus anaknya supaya dia juga rasanya tenang ya. Iya. Oh, saya tuh aman, sentuhan ya gitu dok ya. Ya, dengan sentuhan ya dok ya berarti ya. Bisa juga ya. Intinya memberikan juga keamanan ya, sehingga anak juga kayaknya aman. Nah, berkaitan dengan tidur tadi ya Suster Asi, kadang-kadang anak-anak yang sebelumnya nih udah bisa tidur sendiri ya sebelum masa pandemi, terus begitu masa pandemi ini dia jadinya nempel banget ya ke orang tua, aduh saya takut nanti kalau saya kena COVID misalnya gitu ya, terus saya mau tidur sama mama deh, mau berdua gitu ya, pengen dipegangin gitu ya. ada juga seperti itu ya, kadang jadi sulit gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu tanda ya bahwa anak memang dalam kondisi cemas. Ketika anak yang tadinya udah lebih bisa mandiri, jadi menempel lagi misalnya ya pada orang tuanya, kok jadi nggak seperti biasanya. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin aware ya, kita jadi tahu bahwa anak tersebut dalam kondisi cemas. Mungkin respon kita menerima itu, awalnya kita tenangkan dulu, mungkin dia kalau mau sama-sama kita dulu tidur nggak apa-apa, nanti perlahan-lahan bisa mungkin sedikit demi sedikit disapih lagi tidurnya, misalnya seperti itu, Suster Asti. Iya, intinya bila anak cemas juga berarti orang tuanya harus tenang ya dok, karena nanti orang tuanya cemas, nanti transfer ke anaknya tambah cemas ya dok. Dia juga merasa ya kayaknya. Iya betul ya. Iya. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk, yaitu mengenai ini, tidur siang dok. Dari Ibu Tami Wulandari. Sebaiknya berapa jam anak-anak itu tidur siang dok?
Ya, pertanyaan Oke. seperti itu, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tami. Kalau pola tidur siang sebetulnya memang nggak ada ketentuan ya, tidur itu harus berapa jam. Tapi memang ada juga ya, ada literatur yang mengatakan total waktu tidur anak yang usianya di bawah 10 tahun itu sebisa mungkin 10 jaman deh tidurnya dalam satu hari gitu ya, baik siang maupun malam. Tapi kalau dengan meningkatnya usia, misalnya di atas 10 tahun, udah sudah boleh lebih singkat, misalnya tidurnya jadi 9 jam atau 8 jam gitu ya, seperti dewasa. Nah, itu tadi kalau misalnya tidur siangnya uh, jadi terganggu di masa pandemi ini, diharapkan tidur malamnya juga bisa cukup gitu ya. Mungkin itu ya, Suster Asti ya. Ya, jadi dok waktu lamanya tidur siang juga harus diatur ya dok, biar tidak mempengaruhi pada malam harinya begitu ya dok ya. Betul, Tipsnya ya. iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Supaya nggak Bapak jadi, Indra. Ya, ya. Gimana dok? Jadi tidak mengganggu di malam hari supaya ya maksudnya. iya, kalau kelamaan tidur siangnya, mungkin nanti malamnya juga jadi sulit ya tidurnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dok dari Bapak Indra. Bagaimana mengatur pola tidur anak yang benar dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, khususnya untuk anak balita laki-laki? Terima kasih dokter. Ya, seperti Iya, itu iya. dok pertanyaannya. Iya. Untuk anak balita memang tidurnya memang kadang-kadang masih sering terbangun-bangun mungkin ya di malam hari ya. Mungkin kita memang perlu pastikan durasi tidurnya cukup ya. Jadi mungkin di atas 10 jam tadi ya. Kalau misalnya memang malam sudah cukup tidurnya, siang juga bisa ditambah tidur. Misalnya yang penting kualitas tidurnya baik gitu ya. Meskipun kadang-kadang terbangun misalnya kalau balita saya nggak tahu apakah masih mengompol misalnya gitu ya, atau misalnya kita lagi mau bantu dia untuk membiasakan bangun misalnya setiap berapa jam untuk melatih nggak ngompol, nanti bisa mungkin kita dampingi lagi supaya dia bisa masuk dalam tidur lagi seperti itu. Baik dok, jadi harus dilihat kebiasaan anak balita kita juga ya dok ya, dilihat apakah masih ngompol atau tidak gitu ya dok ya. Ya, baik untuk selanjutnya pertanyaan kembali dari Ibu Wulanda. Dok, mohon sebentar dok. Nggak apa-apa. Dok, mohon informasinya. Saya single parent dengan anak laki-laki usia 3,5 tahun. Bagaimana caranya supaya anak bisa teratur tidur malamnya ya dok? Kadang-kadang jam 23 masih minta main. Seperti itu dok. Iya ya. Ini lanjutannya pertanyaannya. Waktu saya untuk anak banyak tersita karena harus bekerja overtime. Mohon sarannya dok. Oh, mungkin ini ya memanfaatkan kualitas waktu karena sedikit bertemu dengan anak seperti itu dok. Iya, Ya. tadi terima kasih Bu pertanyaannya. Tadi Ibu memang kelihatannya karena sendiri ya Bu ya dengan kondisi single parent itu, sehingga memang semua hebat sekali ya. Maksudnya Ibu yang atur semua jadinya ya. Dengan kondisi seperti ini memang nggak mudah ya. Kadang-kadang anak-anak kan Ibu harus bekerja juga, sementara anak tuh kayaknya juga butuh ditemenin juga. Makanya tadi ketika udah jam 11 malam masih pengen main ya, mungkin karena lagi senang-senangnya kali ketemu sama ibunya ya, selama Iya. siang mungkin sampai sore ibunya masih Iya. nggak bersama dia ya, sibuk untuk kegiatan yang lain misalnya ya, karena itu fakta yang perlu dihadapi ya oleh ibu ini. Memang nggak mudah ya, saya tahu buat anak ini juga kayaknya butuh waktu juga untuk kebersamaan seperti itu. Mungkin Iya. di waktu libur kali ya, Suster Asti ya, kayak Sabtu, Minggu ya, itu kita memang kayaknya sebagai orang tua juga perlu menyeimbangkan ya antara pekerjaan dan juga kehidupan di rumah.
mungkin kita tahu ya anak-anak juga butuh ya untuk perhatian kita, dan tadi main tadi dia Iya, juga kayaknya jadi nyari-nyari ibunya udah kesempatan ya. mengantuk gitu ya dok ya. Ibunya udah mengantuk, jam 11 malam masih ngajak main. Ya Tapi kita lumayan, tahu, lumayan iya kita memang. tahu ya bahwa si anak itu membutuhkan waktu kita ya. Mungkin kita bisa pakai misalnya, kalau kamu tidur sekarang nih, misalnya kita bikin kesepakatan, nanti kamu akan dapat waktu main bersama ibunya, misalnya di weekend tambah tambah lama waktu mainnya, misalnya gitu ya. Jadi kita bikin kesepakatan dengan anak supaya dia juga tetap dapat perhatiannya. Tapi kalau memang Iya, rasanya sulit sekali ya, Suster Asi kan kadang nggak mudah ya untuk apa ya, mengatasi situasi seperti ini, dan ibu sudah berusaha membuat kesepakatan tapi nggak bisa juga, anaknya tetap mungkin jadi rewel, malah jadi iya, sulit tidur gitu ya, malah jadi marah, mengamuk. Itu mungkin uh, juga bisa ya berkonsultasi gitu ya, untuk melihat gimana cara mengatasi permasalahan ini. Mungkin nanti bisa dibantu karena tiap-tiap kasus sering berbeda-beda ya. Nanti iya biasanya betul dok. berdiskusi dulu dengan dokternya. Mungkin kalau misalnya datang ke bencana ini ya, Suster Asti ya, nanti Iya, kan kita iya dok. evaluasi ya, dan dibantu tata laksananya seperti apa. Ya, betul sekali, Dok. Ya, untuk sobat sehat semua, kita di sini akan mengingatkan kembali bahwa RSCM Kencana saat ini sudah menjadi zona hijau. Sobat sehat semua bisa datang konsultasi dengan dokter kesayangan Anda tanpa khawatir terpapar COVID-19, tentunya dengan melakukan tetap protokol kesehatan ya, sobat sehat semua. Bila yang memang belum bisa datang, kami menyediakan layanan telekonsultasi. Telekonsultasi adalah pelayanan konsultasi via online yang dilakukan dengan video call. Sobat saya semua bisa melakukan perjanjian sebelumnya di nomor call center kami di 1500 135 atau melakukan perjanjian di WhatsApp center kami di nomor 0821 1257 7929. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk kembali dari Ibu Yunita. Yunita Momen Official. Pertanyaannya, Dok, bagaimana caranya agar pola anak yang berubah selama masa pandemi ini agar bisa lebih disiplin lagi untuk memulai sekolah? Anak saya usia 8 tahun. Selama pandemi ini jarang tidur siang, tapi tidur malam 8 jam. Ya, Apakah ada masalah kalau seperti itu, Dok? Terima kasih. Ya, Dok. iya, Pertanyaannya seperti itu. iya ya. Iya betul ya Bu, apalagi juga sekarang lagi libur sekolah ya Bu ya, memang jadi kayaknya anak-anak rutinitasnya jadi apa ya, jadi terganggu lagi ya Suster Asti ya, jadi kayak lost ya anak-anak. Iya, Saya mau main dulu, mau apa gitu ya, rutinitasnya jadi terganggu lagi. Tapi nggak apa-apa Bu, pelan-pelan kita buat lagi rutinitas baru. Nanti kan mungkin mulai minggu-minggu depan nih kayaknya sekolah udah mulai masuk ya. iya Nah, betul. kita Udah buat mulai aktif. kita mungkin bantu juga Bu, kalau 8 tahun mungkin masih di SD ya, tingkat-tingkat awal. Kayaknya belum bisa sendiri sih mengatur waktunya. Kita bisa buat bersama Bu, tapi memang mungkin kalau ibu yang buat sendiri, anak-anak kadang-kadang aduh nggak mau, itu kan kemauan mama kayak gitu ya. Tapi kita bisa buat bersama kesepakatannya, misalnya dibuat rutinitas pagi itu bangunnya jam berapa, karena mungkin aktivitasnya masih online sekolahnya, atau ada juga sih beberapa sekolah yang udah masuk ya di zona hijau, itu kita apa kan bersama anaknya, bangunnya jam berapa tuh, kalau masuk sekolah jam 7 misalnya, bangunnya perlu jam berapa, nanti dia aktivitas sekolah, pulang sekolah apa yang dia lakukan. Kemudian ada aktivitas, mungkin jam-jamnya, waktu-waktunya ya dibuat lebih terstruktur, ada sistematisasinya, jadi bangun jam berapa, pulang sekolah, habis itu ngapain, makan, mandi, ada kerjain PR misalnya ya, atau ada kegiatan lain. Nah itu yang dibuat, terus tidurnya jam berapa. Nah kalau udah tidurnya jam berapa itu kayaknya kita perlu sepakat juga, kalau misalnya kita tulis jam 9, ya suasana
di kamar itu kayaknya perlu kita bantu ya untuk dibuat suasana yang mendukung tidur. Misalnya kadang-kadang kita buat kesepakatan bang tidurnya jam 9, tapi mungkin ayahnya masih nonton TV di kamar itu, misalnya sama-sama ya. Iya. Kemudian lampunya masih dinyalain. Nah, itu kadang-kadang itu juga membuat suasananya kurang apa ya, kurang mendukung ya untuk anaknya bisa tidur. Jadi kita memang perlu saling mendukung ya untuk membantu anak supaya bisa tidur dan rutinitasnya balik lagi ke normal gitu. Jadi memang mungkin butuh waktu ya Bu. Awalnya sekarang Ibu bilang tadi rutinitasnya agak terganggu, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan ya Bu ya, nanti dikembalikan lagi. Tapi Ibu memang apa ya, sedikit demi sedikit ya Bu, nanti ini berproses. Mudah-mudahan nanti rutinitasnya balik lagi ke seperti biasanya. Iya, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Ibu Yunita jawaban dari Dr. Francisca. Pertanyaan selanjutnya dari Sega 1919. Sore dok, anak saya usia 1,5 tahun susah tidur cepat, selalu tidur di atas jam 11 malam. Apa itu tidak mempengaruhi pertumbuhannya dok? Wah malam sekali nih ya dok, usia 1,5 tahun baru tidur jam 11. Ya silakan ya dok. Iya, iya ya, Suster Asti ya. Tadi mungkin ibu bagus ya, sudah banyak memperhatikan anaknya. Kok dia kayaknya kalau masuk tidurnya susah gitu ya, kelihatannya baru bisa masuk tidur jam 11. Kita pertama-tama mungkin kita evaluasi dia tuh waktu tidurnya, lama tidurnya cukup nggak ya? Jangan-jangan siangnya tadi ya, tidurnya lama banget misalnya ya. Dia nggak terlalu banyak kegiatan, mungkin karena ini ibunya kan apa work from home gitu ya, supaya anaknya misalnya ya anaknya supaya karena ibunya work from home, anaknya juga jadi tidur misalnya ya di rumah panjang siangnya gitu ya, itu juga bikin mungkin anaknya waktu tidur malamnya kurang ya karena siangnya udah kebanyakan tidur misalnya seperti itu. Jadi perlu kita identifikasi ya apakah memang itu berkaitan dengan waktu tidur yang terlalu panjang di siang hari. Atau tadi misalnya apakah ada masalah-masalah fisik nggak sih pada anak ini gitu ya, yang menyebabkan dia jadi nggak bisa tidur malam. Ada keluhan nggak dari anaknya, misalnya keluhan sakit perut atau yang lain gitu ya, sakit kepala, ada nggak sih seperti itu? Atau misalnya ada keluhan-keluhan tentang kecemasan nggak pada anaknya gitu ya. Kalau memang ada, itu yang perlu ditangani juga. Ya, baiklah dok. Jadi kalau memang sudah ditemukan masalah, sebaiknya datang konsultasi ya dok ya. Seperti itu ya dok ya. Iya. Khawatirnya memang ada masalah lain yang menyebabkan terganggunya pola tidur pada anak ya dok ya. Bisa konsultasi ya dok ya. Ya. Silakan, iya boleh juga pakai telemedicine tadi ya, Suster Asi bilang ya. Telekonsul ya betul. Ini ada pertanyaan kembali dok. Bagaimana agar anak merasa tidak bosan di rumah karena metode pembelajaran online, ya dok? Karena kan pasti nih dimulainya kegiatan belajar mengajar ini pastinya kalau untuk yang masih zona orange atau merah pasti melalui online nih dok. Jadi ada tips nggak dok untuk agar anak merasa tidak bosan dengan metode pembelajaran online tersebut? Ya. Iya ya, jadi memang kita apa ya perlu kreatif ya untuk supaya nggak bosan belajar di rumah. Kadang juga dari guru nanti akan memang nggak mudah ya saya tahu ya karena ini kan situasi bencana ya tiba-tiba mendadak seperti ini dan kita memang persiapannya agak kurang ya. Tapi mungkin perlahan-lahan kita beradaptasi ya. Mungkin para guru juga sekarang sedang menyiapkan ya cara-cara yang paling baik untuk materi-materi pembelajaran itu bisa masuk tapi nggak bosen gitu ya.
kalau di rumah misalnya kalau ibu supaya dia nggak bosen, mungkin bisa diselang-selingi kali ya Bu dengan kegiatan-kegiatan lain ya, misalnya habis belajar sebentar, kegiatan diselingi dulu dengan kegiatan lain, misalnya aktivitas fisik, kemudian aktivitas bersama keluarga dulu, ngobrol, misalnya seperti itu ya, diselingi supaya dia juga nggak bosan. Iya, terima kasih Dok tipsnya. Mudah-mudahan jelas ya untuk Ibu Nurul yang bertanya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk Dok, bagaimana cara agar anak mau mengerjakan PR dengan perasaan senang dan tidak merasa bahwa tugasnya terlalu banyak? Ya Dok, karena kan memang online ini tugasnya lumayan banyak ya Dok untuk anak-anak. Ada tips nggak Dok? Bagaimana cara anak mau mengerjakan tugas-tugas tersebut? Udah mulai pada bosan mungkin dokter mengerjakan tugas online tuh lumayan banyak memang. Iya, Tipsnya ya. Dok. Iya. Nah, gimana ya? Mungkin tadi kali ya dipecah-pecah kali ya supaya nggak bosan ya, Mister Asti. Misalnya ada satu halaman dipecah supaya nggak bosan, dipecah dulu. Misalnya dikerjain sepertiga dulu deh, nanti istirahat dulu atau kegiatan lain dulu, nanti isi lagi gitu. Memang buat kita yang mendampingi malah jadi agak panjang ya waktunya, tapi memang ini kayaknya memang butuh kesabaran ya buat semua orang tua juga ya, nambah waktu ya, memang nggak cepet kan, jadinya pasti orang tua pengennya kan, ayo dong cepet segera biar saya bisa ngerjain yang lain ya, tapi memang kelihatannya perlu fleksibilitas ya dari orang tuanya supaya anaknya juga nggak bosan gitu ya. Intinya PR anak-anak jadi PR orang tua juga ya Dok. Seperti itu sepertinya. Iya ya. Iya. Selanjutnya dari Ica Yasmin 13, pertanyaannya adalah apakah anak yang tidak tidur siang dan tidurnya terlalu larut menghambat penambahan berat badannya? Itu Dok, mohon penjelasannya. Iya, Suster Asti, betul ya. Kalau tidurnya kurang, tadi durasi tidurnya ya, misalnya usianya tadi kurang 10 tahun, tidurnya cuma sekitar 3 jam, 4 jam seharinya, itu kurang sekali ya. Jadi memang kualitas tidur yang baik itu kan penting ya untuk juga kondisi fisik yang baik. Ketika kita tidurnya kurang, kita aja deh dewasa ya, misalnya tidurnya kurang, rasanya siang-siang gimana tuh, kayaknya kurang fit ya badannya ya, malah jadi nggak bisa berpikir dan sebagainya. Nah kalau ini berlangsung terus-menerus ya atau kronis, memang bisa mengganggu sistem tubuh ya, jadi kerja alat-alat organ-organ di dalam tubuh itu juga akan terpengaruh kalau terus-menerus berlangsung seperti ini, dan mungkin juga bisa berkaitan dengan tumbuh kembang ya, karena tadi kalau kita dalam kondisi stres yang berkepanjangan akan ada respon biologisnya, dan itu juga bisa mengganggu perkembangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih nggak berlangsung terus-menerus ya, kalau sulit tidurnya mungkin temporer, ada kondisi tertentu yang menyebabkan sulit tidur, seperti dalam kondisi sekarang ini ya, Suster Asti, anak-anak kan jadi misalnya rutinitas terganggu, atau karena kecemasan tadi, kondisi bencana seperti ini. Mudah-mudahan ini cuma sementara ya, bukan berlangsung terus-menerus. Kalau yang terus-menerus, kondisi tidurnya terganggu, mungkin itu memang akan bisa membahayakan buat kesehatan ya. Ya, terima kasih dokter. Ini Dok, ada yang bertanya di luar topik, mungkin ya Dok, bisa ya Dok, boleh ya? Bagaimana cara agar anak tidak adiktif terhadap handphone? Wah, ini sepertinya udah jadi masalah umum orang tua nih Dok, selama masa pandemi ini anak-anak disibukkan dengan gadgetnya Dok. Iya, ya, gimana ya Dok? Kadang-kadang memang jadinya di malam hari itu malah main ya, main gadget, main HP.
nonton TV gitu ya, terus sampai malam kan jadi nggak tidur juga ya jadinya ya. Nah itu memang itu mempengaruhi juga loh pola tidur. Untuk itu memang kayaknya kita perlu monitor ya waktu penggunaan HP, penggunaan gadget. Sekali lagi kita sepakati lagi tuh sama anak kita. Ini di waktu libur ini kayaknya mau berapa jam kita mainnya. Ya, kita sepakati. Tapi ketika kita membuat kesepakatan misalnya 2 jam atau 3 jam sehari ya mainnya ya, kita kayaknya perlu juga bantu si anak ini untuk cari kegiatan lain sebagai substitusi atau penggantinya ya. Kalau enggak kan bosan banget ya. Kita suruh dia diam-diam aja di rumah kayaknya buat anak-anak susah banget loh untuk Iya. Pasti tambah bosen misalnya ya dong. karena memang kan anak dan remaja itu secara alami mereka orang yang sangat aktif ya, secara fisik motoriknya sedang berkembang ya, jadi aktif sekali. Kalau kita minta dia diam-diam aja kayaknya malah bingung ya gitu ya. Jadi ketika kita minta anak ini untuk nggak pakai gadget, kelihatannya perlu juga kita bantu untuk cari kegiatan lain yang dia bisa mengalihkan ke situ ya. Misalnya tadi nggak main gadget tapi misalnya main sepeda bareng ya sama orang tuanya keliling taman misalnya gitu ya. Lumayan kan waktunya tuh nggak nggak dipakai buat main gadget misalnya. Mungkin seperti itu ya kira-kira contohnya. Jadi harus ada kegiatan pengalihan ya dok untuk orang Betul. tua. Iya, selanjutnya boleh pertanyaan lagi ya dok? Ini sudah lumayan masuk lagi. Dari My Journal, anak saya ABK. Sejak pandemi ini pola tidurnya terbalik, menjadi sulit tidur menjelang subuh. Sulit tidur menjelang subuh baru tidur. Oh, bagaimana solusinya? Oh, jadi polanya berubah, dok. Jadi subuh baru bisa tidur. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Ya, itu polanya berubah ya. Jadi baru bisa tidurnya subuh. Untuk itu kayaknya kita sekarang perlu bantu lagi ya anak ini untuk balik ke pola tidur sebelumnya. Misalnya kalau baru tidur subuh kan bangunnya siang itu ya berarti ya mungkin ya anaknya ya. Nah ini pelan-pelan kita bangunin Bu pagi. Nanti siang beraktivitas supaya malamnya bisa ngantuk gitu ya. Tapi kalau susah banget ya malah anaknya jadi rewel. Kadang-kadang malah emosinya meningkat ya. Kadang-kadang anak-anak seperti ini, apalagi kalau ABK misalnya ya, ABK ya emosinya betul tuh ya dok. agak sulit ya, agresif jadinya seperti itu ya. Dan malah jadi ada perilaku-perilaku yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Itu kayaknya memang perlu dibantu deh. Mungkin sementara ada pemberian obat atau dengan modifikasi perilaku seperti itu nanti bisa dibantu dalam konsultasi seperti itu Bu. Iya. Jadi lanjutannya tuh begini dok, berapa jam idealnya harus dibangunkan, mengingat untuk membangunkannya saja sulit. Seperti itu tadi lanjutan pertanyaannya. Iya ya, nah itu tadi ya, banguninnya aja sulit ya Bu ya, kayaknya dia sebenarnya ngantuk banget ya, itu tidurnya dalam ya berarti ya. Memang nggak mudah ya, nggak ada ketentuannya sih berapa jam harus dibangunkan, tapi mungkin pagi tuh kayaknya kita coba ya Bu ya bangunkan ya. Memang sulit, nggak apa-apa kita tetap bangunkan supaya dia beraktivitas siangnya itu. Ya, dari akun My Journal mudah-mudahan cukup jelas. Tadi dokter juga memaparkan bisa dengan modifikasi perilaku dan pemberian terapi obat ya dok ya, kalau memang masih belum bisa teratasi ya, mengingat ini pasien ABK ya, seperti itu ya dok ya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak Pak Ridwan, pertanyaannya adalah, anak saya terkesan tidak habis-habis tenaganya dan sulit sekali disuruh tidur. Padahal sudah banyak keluar energinya, sudah banyak keluar keringat.
Apakah ada tips dok untuk teratur tidurnya? Seperti itu dok pertanyaan. Anaknya Iya, aktif berarti nih dok sepertinya. iya. Eh, Mungkin gini Pak, nanti kalau siang dia kan aktif sekali ya, jadi nggak apa-apa, mungkin hindari tidur siang ya, terlalu panjang ya. Kalau dia sering tidur, hindari tidur siang yang terlalu panjang. Nggak apa-apa, aktivitas aja untuk menyalurkan energinya di siang itu, banyak aktivitas fisik. Kemudian mungkin tadi sebelum tidur kita atur waktu suasananya juga ya, rutinitas tidurnya kita buat, misalnya jangan terlalu banyak berkegiatan di waktu-waktu menjelang tidur ya. Misalnya tadi makannya juga kalau bisa jangan terlalu dekat sama waktu tidur ya. Misalnya eh, sekitar 2 jaman sebelum tidur deh ya maksimal ya, jangan terlalu dekat ya. Kemudian juga suasananya perlu tenang sebelum tidur, lampunya diredupkan, jangan berisik juga, dan mungkin suhu ruangannya juga jangan terlalu dingin atau terlalu panas ya. Jadi kita bantu supaya suasananya tuh mendukung untuk tidur. Dan siang hari sebisa mungkin memang dia beraktivitas aja, jangan terlalu panjang tidur siangnya. Mungkin itu ya, kalau memang sudah dicoba dalam 1-2 minggu ini, Bapak kayaknya kok anak saya tetap susah ya tidurnya, energinya banyak sekali, dan malah jadi mengganggu ya mengganggu aktivitas sekolah ya, misalnya kan dengan kondisi yang aktif sekali, nggak bisa tidur lagi malamnya gitu ya. Mungkin setelah dicoba dimodifikasi seperti tadi tips-tipsnya masih susah juga, kita coba evaluasi lebih dalam ya, kayaknya mungkin ada gangguan lain atau enggak gitu ya, yang Iya. perlu ditemui deh anaknya. Iya. Mudah-mudahan untuk Pak Ridwan cukup jelas ya jawaban dari Dokter Francisca. Ini juga ada pertanyaan lagi dok, cuman agak keluar dari topik, yaitu dari Bapak Riza, Bapak apa Ibu ini ya? Mungkin Bapak ya, Bapak Riza Melia Bashir. Pertanyaannya, sore Dokter Francisca, bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak yang baru memiliki adik? Karena cenderung jadi rewel, karena banyak perhatian yang berkurang. Seperti itu. Sibling mungkin ya dok ya? Nah ya, ini juga jadi mungkin nggak Ya. bisa tidur juga ya kakaknya ya. Akhirnya jadi ujung-ujungnya Mungkin ya. kakaknya sulit tidur ya. Mungkin ya, ya. Memang nggak mudah ya, untuk itu lagi satu lagi ya, menyesuaikan tadi dengan kondisi bahwa ternyata dia udah ada adik sekarang ya saat ini. Nah, supaya nggak merasa tersisih kakaknya, betul ya tadi Bapak bilang ya, atau Ibu tadi ya bilang bahwa kayaknya dia kok butuh perhatian karena saya perhatiannya lebih banyak sama adik. Nah, sekarang mungkin si kakak juga tetap perlu ya perhatian itu. Untuk itu kayaknya bukan kita sisihkan kakaknya karena kita lagi sibuk sama adik, tapi justru kita libatkan. Tapi dia berperan sebagai kakak. Dia senang banget tuh pasti dianggap sebagai kakak ya. Ayo dong bantuin mama nih, misalnya bantuin apa, tolong dong kak, tolong bantuin ini ya. Jadi dia kita libatkan ketika mengasuh si adik, si kakaknya juga kita libatkan dengan perasaan nyaman seperti itu. Mungkin dia juga tahu ya, dia porsinya adalah sebagai kakak. Nanti dia dengan rasa tenang, nyaman, dia nggak nganggap si adik itu sebagai rivalnya ya, tapi malah dia juga menyayangi si adik sebagai adiknya. Saya kakak loh gitu ya. Mungkin juga tidurnya bisa sama-sama seperti itu. Kalau misalnya dia ingin ditemenin, nggak apa-apa, temenin aja. Dan kita nggak boleh juga menyingkirkan dia ya ketika kita lagi mengasuh adiknya. Mungkin ketika kita lagi mengasuh adik, nyusuin, misalnya si kakak, kita bisa libatin, kak ikut bantuin dong nih kak, tolong ambilin selimutnya, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti si kakak juga tahu dia ternyata dibutuhkan juga dalam proses pengasuhan adiknya, seperti itu. Iya, sudah cukup jelas sepertinya itu dok jawabannya. Ini waktu kita tidak terasa dok sudah mau masuk ke penghujung ini sepertinya, tapi masih ada pertanyaan beberapa lagi. Satu lagi yang bisa kita bacakan mungkin ya dok ya, dari Ibu Fajar 28. Dok, aktivitas fisik yang baik
di rumah pada siang hari untuk anak 2,5 tahun apa ya dok? Karena kalau mau main sepeda khawatir sekali dengan kondisi pandemi ini. Ya dok, Iya. terima kasih dok. Oh, terima kasih Bu. Mungkin kayaknya anaknya suka main sepeda ini kayaknya ya Suster Asti ya sebetulnya ya Iya. anaknya senang main keluar gitu ya. Sebetulnya kan boleh-boleh aja Bu kita keluar sebentar tapi tetap dengan protokol kesehatan yang baik ya. Misalnya anaknya kita ajarkan pakai masker, terus jarak dengan orang lain nggak boleh terlalu dekat, misalnya tetap jaga 1,5 meter, 2 meter gitu ya. Dan pulang dari keluar sebentar, nggak usah lama-lama ya, misalnya keluar sebentar beraktivitas fisik di tempat terbuka kan itu ya, misalnya main sepeda, kita juga tetap cuci tangan, ganti pakaian misalnya ya, jadi tetap jaga kesehatan. Karena umur 2,5 itu memang lagi motoriknya kan aktif ya, dia mungkin sangat terhambat ya kalau memang nggak tersalurkan ya aktivitas fisiknya. Kalau di rumah memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan baik sekali sebetulnya untuk mengalihkan. Tapi sesekali sih menurut saya nggak apa-apa diselingi dengan aktivitas keluar, tapi memang dibatasi gitu ya. Aktivitasnya dibatasi dengan protokol-protokol tadi kesehatan dan nggak boleh juga nggak usah juga lama-lama juga sih kelihatannya. Ya baik dok. Sayang sekali ya dok, waktu kita sudah mau habis. Sebenarnya topik ini sangat menarik dan tips-tipsnya sangat luar biasa dok, berguna banget ini untuk sobat saya semua, terutama untuk ayah bunda. Dokter mungkin untuk penutupnya bisa memberikan tips khusus untuk sobat saya semua dalam menghadapi anak yang mengalami kesulitan tidur di masa pandemi ini dok. Sebetulnya tadi udah diuraikan dok, mungkin kesimpulannya bisa dibacakan kembali dok. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Suster Asti. Jadi ketika kita menghadapi kondisi sulit tidur pada anak, sebagai orang tua atau orang-orang di sekitar anak ini, kita perlu memahami dulu apa yang menjadi penyebab dari kesulitan tidur pada anak. Apakah memang itu berkaitan dengan kecemasan, atau ada pola-pola rutinitas yang berubah sehingga kita bisa bantu anak ini misalnya mengatasi kecemasannya atau memperbaiki pola rutinitas misalnya pola tidurnya ya kebiasaan tidur bangunnya diperbaiki. Kemudian kalau tadi misalnya ada gangguan fisik juga bisa berkonsultasi ya untuk mengatasi gangguan fisik tersebut. Apabila anak memang mengalami kecemasan, mungkin kita pertama-tama perlu mendengarkan dulu ya apa yang menjadi topik kecemasan tersebut. Kalau bisa memang kita bantu ya supaya anak itu rasanya aman, tenang, terus kita ciptakan juga suasana tidur yang yang suasananya tuh tenang gitu ya sebelum tidur misalnya tadi lampunya redup, suasananya nggak berisik, kemudian suhunya juga tidak terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya. Kemudian juga kita perlu evaluasi juga ya sebelum tidur itu jangan terlalu banyak makan atau minum, terutama kalau anak-anak misalnya minumnya teh, kopi, soda gitu ya, itu juga kan ada kafein ya yang bisa menyebabkan anak jadi sulit tidur. Nah, kalau tidur juga sebaiknya pada tempatnya gitu ya, tidur di tempat tidur pada tempatnya. Jadi enggak pindah-pindah, misalnya tidurnya di depan TV, di ruang tengah atau gimana ya. Jadi kita biasakan rutinitas tidur yang baik. Kalau memang sulit sekali, sudah kita modifikasi kondisi lingkungannya dan ternyata masih tetap sulit tidur, ada baiknya dikonsultasikan supaya kita bisa cari penyelesaian masalahnya. Mungkin itu ya, Suster Asti ya. Iya, betul sekali dok. Mengingatkan kembali untuk sahabat sehat semua yang ingin melakukan konsultasi, bisa melakukan perjanjian dulu di nomor call center kami di 1500135 atau di nomor WhatsApp center kami di 0821 1257 7929.
Untuk jadwal Dokter Prasiska sendiri, beliau praktek di Klinik Psikiatri Anak dan Remaja di RSCM Kencana. Untuk jadwal praktek, silakan melakukan perjanjian dulu di nomor yang sama yang sudah tadi saya sebutkan. Terima kasih banyak Dokter Prasiska atas kehadiran Sama-sama, Suster sebagai Asti. narasumber sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan di waktu-waktu yang padat kegiatan dokter ya dok ya. Semoga kita selalu sehat ya dokter ya. Ya, Amin. iya terima kasih dokter. Kepada sobat sehat semua juga terima kasih atas atensi dan partisipasinya dalam acara Talkshow sore kali ini. Di akhir kata saya Asti Fauhida undur diri. Selamat bertemu mungkin di Talkshow IG Live Kencana selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.